Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Berntobing. Teman-teman Liputan 6, kalau kita lihat kabar yang masih ramai diperbincangkan adalah soal kematian diplomat muda yang saat ini memang sudah dimakamkan, namun ada sejumlah hal yang perlu disoroti yang juga masih didalami oleh pihak kepolisian. Sejumlah saksi dan barang bukti sudah dikumpulkan untuk proses penyelidikan. Yang akan kita bahas hari ini bersama dengan Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat pagi Bapak, saya langsung saja, ini masih jadi misteri ya Pak. Pada saat ditemukannya korban dengan kepala ditutup oleh lakban, kamar kos juga terkunci dari dalam, sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan. Namun yang ramai juga dibahas adalah tidak ada barang yang hilang, dan sampai saat ini banyak spekulasi yang muncul. Namun kita tidak akan bahas spekulasinya, Pak. Saya akan bahas seperti apa nih dalam pengamatan Bapak sebelum kita ketahui nanti hasil otopsi yang akan dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Ada dua hal, Mbak. Pertama, bahwa memang inilah cara kerja daripada scientific crime investigation, ya, Ya. investigasi kejahatan berbasis pada dunia sains, di mana Hmm. kita hanya bergerak dari data yang ada di TKP saja. Jadi saya misalnya melihat tadi seperti Mbak katakan di media sosial tuh sudah mulai liar tuh berbagai analisis ya tentang apa yang terjadi. Iya. Semuanya lebih bersifat dari luar ke dalam, ya, dari luar dicocok-cocokkan, dikait-kaitkan dengan di dalam, nanti jadi jadinya cocokologi, ya, gitu ya. Mm-mm. Karena Mm-mm. dalam dunia investigasi itu nggak begitu, semua harus berangkat dari TKP. Nah, ketika TKP-nya misalnya mengatakan tidak ada sidik jari orang lain misalnya, ya itulah faktanya, kan gitu. Nah, untuk itu maka dalam rangka pengumpulan fakta tersebut, maka selain fakta-fakta fisik yang sudah dikumpulkan oleh polisi melalui hasil CCTV, demikian juga pengamatan terhadap kunci di mana tidak ada kunci yang rusak, ya. Iya. Lalu juga pengakuan dari mungkin dari beberapa orang di sekitar indekos itu, di mana tidak ada orang yang mencurigakan masuk dan keluar, maka lalu tampaknya saya bisa menduga bahwa pasti sudah dilakukan langkah-langkah yang lebih lanjut lagi, yakni pemeriksaan terhadap berbagai benda-benda di sekitar korban. Ya, jadi misalnya kalau dalam CCTV disebutkan bahwa korban membuang sampah, pasti sampahnya sudah diambil tuh oleh polisi untuk diperiksa di laboratorium, ya. Demikian juga misalnya kalau ada obat-obat pasti sudah diperiksa tuh atau sedang diperiksa oleh kepolisian melalui pusdokesnya misalnya. Demikian juga misalnya jika di situ ada gelas gitu pasti sudah diperiksa untuk mengetahui apakah ada sidik jari dan sidik jari siapa gitu ya. Nah, nampaknya itu yang kemudian masih membuat hasil otopsi belum bisa diumumkan karena biasanya hasil laboratorium kan butuh ada waktu beberapa hari, ya, gitu ya. Nah, sementara terkait dengan otopsi sendiri, saya kira setelah beberapa hari ini pasti sudah selesai nih, sudah clear, Mhm. namun belum diumumkan, mungkin karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap hal-hal yang tadi saya sebutkan, gitu ya. Sehingga begitu semuanya sudah dikeluarkan, sudah ditemukan oleh dokter, kedokteran forensik, barulah kemudian diumumkan. Nah, maka ketika sudah diumumkan semuanya, barulah kemudian sudah diketahui secara pasti sebab mati. Nah, sebab mati itu pun juga sebenarnya masih menyisakan pertanyaan tentang mengapa, ya, mengapa, apa motifnya. Namun minimal kita sudah masuk ke satu fase yang membuat lalu banyak spekulasi itu berhenti, ya, antara membunuh atau bunuh diri. Ya, saya pribadi Iya. masih beranggapan bahwa ini bunuh diri, ya. Tapi Hmm. fakta yang kemudian dirilis oleh kepolisian. Demikian. Oke, karena tadi banyaknya spekulasi, tapi kita kan masih harus menunggu hasil kepolisian ya Pak. Tapi Bapak menduga apakah ada dugaan-dugaan lain seperti contohnya pembunuhan karena ada tadi sidik jari yang apa namanya lengket gitu ya di lakban yang menutupi wajah, walau katanya itu mungkin dari tindakan pembunuhan, tapi ada hal-hal lain mungkin di luar itu yang mungkin bisa disoroti Pak terkait hal ini. Kalau di lakban itu ada sidik jari orang lain, maka indikasi pembunuhan itu jelas sekali, gitu ya. Dengan kata lain ada orang yang melakban wajah korban. Tapi kan dalam rilis kepolisian di berbagai media dinyatakan bahwa sidik jari yang ada di lakban tersebut sepenuhnya adalah sidik jari korban sendiri, gitu ya. Hmm. Dengan kata lain, cara pikir kita adalah bahwa korban melilit wajahnya dengan lakban itu, ya. Tentu saja itu mungkin, ya, apa namanya, secara mungkin tidak rapi tentu saja. Karena memang tujuannya adalah untuk menutupi, dalam anggapan saya, menutupi jalan nafas, ya, menutupi jalan nafas di hidung, gitu ya, sehingga kemudian yang bersangkutan akan tersedak dan kemudian kehabisan napas dan mati, gitu. Nah, itu tentu satu cara bunuh diri yang berat sekali, ya, karena dari literatur
bunuh diri dengan membiarkan diri tercekik ya, tercekik karena kehabisan napas itu menderita sekali ya, dibandingkan dengan misalnya mati karena tenggelam gitu ya, itu lebih kurang menderitanya. Nah, maka saya menduga juga, sekali lagi ini dugaan-dugaan ya, Ya. karena di pihak lain juga kemudian dikemukakan oleh kepolisian bahwa tersedia atau terdapat beberapa obat yang terbuka Mhm. di sekitar di sekitar tempat tidur korban, maka diperkirakan bahwa obat itu adalah obat tidur ya yang membuat lalu korban terlelap pada saat sudah berada dalam kondisi terlilit lakban tadi ya, maka ketika dia sudah tertidur dan pada saat itu lalu kemudian jalan nafasnya tertutup ya, sehingga kemudian dia lalu meninggal dengan tenang ya dalam hal ini. Mungkin begitu apa analisa saya. Oke. Pak, apa saja yang biasanya akan dilakukan oleh pihak kepolisian selain menyelidiki saksi-saksi dan juga barang bukti tadi? Apakah, ada hal-hal lain yang mungkin akan didalami oleh polisi soal kasus ini? Ya jadi termaktub dalam konteks sterilisasi TKP itu ya praktis semua hal ya, mulai dari Mhm. hal-hal yang bersifat fisik ya, seperti tadi saya katakan pemeriksaan CCTV, kunci masuk, kunci Mmm. keluar, demikian juga apakah ada benda-benda yang tertinggal gitu ya, demikian juga hal-hal yang bersifat sediaan yang kemudian diperiksa oleh di laboratorium sampai pada mengarahkan korban untuk diotopsi. Jadi tentu tidak semuanya dilakukan oleh kepolisian ya, tapi kepolisian sebagai sebagai manajernya, manajer kasus gitu ya. Dia lalu kemudian minta kepada pusat identifikasi, pusat laboratorium forensik, pusat kedokteran untuk kemudian melakukan satu assessment, sehingga kemudian lalu hasilnya dikumpulkan di penyidik ya untuk kemudian diumumkan hasilnya apakah lanjut atau tidak. Nah, saya beranggapan bahwa karena lokasi kosnya itu sendiri cukup terisolasi ya, tidak bisa semua orang masuk ya, maka tersedia waktu yang baik untuk kepolisian melakukan satu olah TKP yang maksimal. Mengapa ini perlu saya tekankan? Karena dalam banyak situasi, kalau misalnya TKP-nya itu misalnya di rumah yang terbuka, di jalan gitu ya, semua orang lalu Mhm. lalang, semua orang megang-megang gitu ya, bahkan memindah-mindahkan barang, maka lalu kemudian terjadi yang namanya kontaminasi. Ya, nah kontaminasi itulah yang nampaknya tidak ada pada konteks ini, sehingga dengan kata lain, kalaupun ada sidik jari, maka sidik jarinya tidak hilang, tidak kemudian ada orang lain yang tiba-tiba megang apa gitu ya, sehingga kemudian lalu mengacaukan analisa kepolisian. Nah, maka menurut saya semua bukti sudah ada di tangan polisi dan kemudian diakses oleh para ahli ya, hingga pada saatnya saja kemudian diumumkan. Saya berpendapat bahwa mestinya sih sudah ya dalam Mhm. hal ini seharusnya sudah, tapi mungkin masih menunggu tadi hasil pemeriksaan laboratorik yang boleh dibilang masih menunggu waktu cukup lama. Demikian. Oke. Pak, kira-kira apa yang menjadi kesulitan ataupun tantangan dalam mengungkap misteri ini, Pak? Ya sebagaimana biasa tidak ada fakta telak ya. Jadi tidak ada orang yang menyaksikan, tidak ada mekanisme untuk menyaksikan ya. Jadi dalam hal ini CCTV biasa dipakai sebagai satu mekanisme untuk kemudian mewakili mata kita gitu ya. Demikian juga tidak ada hal-hal yang menjadi pertinggal ya, sebagai contoh misalnya tulisan atau voice note yang ditinggalkan oleh korban itu ya, yang kemudian lalu bisa menjadi pertanda. Demikian juga kelihatannya juga korban tidak memperlihatkan satu gerak-gerik yang mencurigakan, gerak-gerik Mhm. yang biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang akan bunuh diri. Nah ini juga memang menjadi suatu hal yang bisa dianggap sebagai melemahkan skenario sih sebetulnya gitu ya. Sebab pada umumnya orang-orang yang mau bunuh diri itu menampilkan suatu Tanda-tanda ya? yang aneh-aneh ya, apakah itu Mhm. punya omongannya, tulisannya gitu ya, yang kemudian belakangan diketahui sebagai oh ini ada pertandanya nih, ini Mhm. signature-nya gitu. Nah, apakah dalam hal ini yang bersangkutan sudah menunjukkan? Saya kira dalam hal ini wawancara istri korban ya dengan polisi tentu lebih dalam ya, dalam rangka mungkin sekali ada hal-hal seperti itu. Oke, tapi kalau Bapak melihat apakah itu juga akan bisa membelokkan sejumlah fakta? Karena kalau kita lihat meninggalnya dalam mungkin saya bisa katakan dalam kondisi yang senyap begitu ya, Pak, ya? Ya, saya kira bisa saja, tapi kan tentu kita bicara mengenai probabilita ya. Dalam Mhm. konteks ini rasanya probabilita munculnya skenario adanya pihak lain yang masuk kuculuk-kuculuk gitu ya, tiba-tiba lalu membunuh, saya kira sudah kecil sekali. Kecuali kalau kemudian ada fakta-fakta yang tidak diungkapkan oleh kepolisian kepada kita. Nah, saya kira ada hal yang mungkin tidak atau belum ditunjukkan oleh kepolisian adalah begini. Dikatakan oleh kepolisian bahwa yang bersangkutan itu ditemukan sudah terbujur kaku di tempat tidurnya dan berselimut. Nah, apakah selimut ini memang dipakaikan oleh pihak yang menemukan atau memang sudah sejak awalnya? Itu saya kira belakangan baru kita ketahui apakah mana yang benar gitu ya.
Mengapa Mhm. mengapa begitu? Karena ada saja kemungkinan misalnya yang bersangkutan itu mungkin tidak dalam situasi yang ya namanya juga sedang tidur ya, tidak dalam situasi yang cocok atau pas begitu ya, sehingga kemudian dipakaikan selimut dulu ya, atau memang selimut itu sudah ada sejak sebelumnya gitu ya. Nah, tentu dalam hal ini soal mengapa tidak berpakaian proper itu juga saya kira bisa dikembangkan macam-macam itu. Nah, itu yang kemudian lalu dengan bermodalkan pada soal tentang sebab mati korban itu lalu kemudian bisa kita kembangkan hal seperti itu gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Tentu nanti apapun yang menjadi penyebab mati ini yang masih kita tunggu bersama dari pihak kepolisian karena, proses otopsi juga masih, berlangsung dan kemungkinan akan dikabarkan dalam waktu dekat. Terima kasih Bapak Adrianus Melala, kriminolog Universitas Indonesia atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Rama CTV. Saya Gracia Ben, sampai jumpa. Terima kasih.